kualitas pendidikan Jerman itu ya dia punya standar yang mungkin di atas rata-rata. Orang Jerman itu anytime, bukan hanya on time. Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya HJS Education bersama Kak Merlin di sini. Nah, jadi hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu dari Berlin School of Business and Innovation. Hari ini bersama yang cantik di sebelah saya ada Kak Rebecca. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrolin bareng tentang gimana sih kuliah di Jerman, apalagi di BSBI, dan kenapa sih BSBI bisa menjadi pilihan terbaik dan menarik buat kamu yang pengen studi ke Jerman. Dan tentunya banyak hal seru lainnya akan kita obrolkan hari ini. Halo Kak Rebecca, apa kabar? Sangat baik dan termometer Berlin ya. HJS Education ya sama timnya. Datang gimana, baik? Baik banget, luar biasa. Karena hari ini ada tamu dari BSBI, ada Kak Rebecca di sini ya. Jadi semakin ceria ya podcast kita hari ini. Oke, nah Kak Rebecca boleh ceritain sedikit dong perkenalan diri lah, kan nggak kenal nggak saya, gitu ya. Perkenalkan saya dengan Rebecca, saya perwakilan atau Business Development Manager dari BSBI, Berlin School of Business and Innovation, di mana lokasi kampus utama kita ada di Berlin, Jerman. Nah, kalau ngomongin tentang BSBI ini sendiri nih, nah, apa sih yang bikin kampus ini tuh beda dari kampus-kampus lainnya yang ada di Jerman? Karena kan untuk universitas Jerman kan banyak banget nih ya. Nah, apa sih yang bikin BSBI ini spesial gitu? Oke, pertama sih pastinya mungkin banyak teman-teman atau adik-adik di sini yang pengen studi di Jerman gitu ya. Mungkin sudah tahu ya bahwa kualitas pendidikan Jerman itu punya standar yang di atas rata-rata pada umumnya gitu ya. Cuman mungkin pada kepikiran nih, harus bahasa Jerman ya? Ya benar. Siapa kok dia? Saya sendiri pernah mengalami belajar bahasa Jerman dan ya it's very much challenging ya daripada belajar bahasa lain gitu ya. Bukan saya bilang nggak bisa, tapi ya challenging aja gitu. Nah, buat adik-adik yang mau studi di Jerman tapi masih mikir, wah sebenarnya ya studi di Jerman itu kan ada banyak step yang harus dilalui ya sebagai international student. Misalnya untuk yang mau ambil S1 dari SMA. Karena di Jerman itu kan SMA-nya sampai kelas 13. Kalau di kita kan sampai kelas 12. Nah, kalau dia mau untuk memenuhi persyaratan kuliah di Jerman, ada umumnya dia itu harus untuk memenuhi gap-nya, dia harus ambil program student college. Oh, kayak penyetaraannya gitu ya. Betul, kayak penyetaraannya. Mungkin kalau di negara yang lain ya itu sebutnya kayak foundation-nya lah. Tapi Merlin, untuk ambil foundation-nya itu saja atau student college, ada beberapa yang harus dilewati. Oh, jadi nggak bisa langsung cover gitu aja. Nah, pengen tahu apa ya? Jadi, ya selama teman-teman ketahui bahwa studi di Jerman begini gitu ya. Teman-teman harus find out dulu, apakah ada yang jalur yang lebih pasti gitu ya. Nah, satu, ya umum nih ya, yang umum pada umumnya kenapa orang mau studi di Jerman tapi gitu ya. Nah, satu, pastinya harus ada kualifikasi bahasa ya, bahasa Jerman gitu ya. Dulu sih secara umum mereka mempersyaratkan B1. Jadi ada A1, A2, B1, B2 gitu ya. Nah, dulu sih mempersyaratkan B1, tapi belakangan ini sudah mempersyaratkan rata-rata di B2, lebih tinggi lagi, lebih susah dong ya. Ya, boleh dibilang ya gitu, lebih menantang lah ya levelannya. Setelah itu tuh masuk student college sudah punya itu, dia harus ambil tes atau sebutannya tes masuk ke student college itu namanya Aufnahmeprüfung. Nah, susah banget sebutannya Aufnahmeprüfung, gitu ya. Jadi itu adalah tes untuk masuk ke student college. Yang diisi tesnya itu ya yang saya tahu sampai saat ini ya ada matematika dan bahasa Jerman lagi gitu ya. Jadi udah punya sertifikat tetap dites lagi di sana. 2 kali tes loh. Ya more or less ya gitu ya untuk masuk ke student college-nya gitu. Nah, student college ya sekitar 1 tahun ya. Subjek student college itu ya sama seperti subjek foundation ya, misalnya belajar tergantung jurusan yang diambil gitu ya, belajar matematika, kimia, sosial dalam bahasa Jerman aja. Oke, kita belajar subjek itu aja dalam bahasa Indonesia. Kalian sih salah banget. Oke kan? Setelah itu, dia harus ambil ujiannya untuk menentukan kelulusan student college. Harus ambil namanya ujian Verstellungsprüfung. Oh gitu, apa tadi itu ya? Itu adalah ujian kelulusan untuk dapat sertifikat student college.
Nggak segampang itu loh ya. Bukan buat BSPI ya. Yang secara umum ya, yang ketahui selama ini ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, gitu ya kan. Nah, Seselumprüfung ya, itu adalah ujian kelulusan untuk student college. Kalau tidak lulus ujian Seselumprüfung, itu tidak dapat subscribe student college, which is berarti tidak bisa apply ke university di Jerman. Oh, kalau misalnya nggak bisa berarti harus ulang lagi gitu. Seselumprüfung atau student college boleh diulang 1 kali. Tapi kalau yang kedua kali juga tidak lulus, sampai saat ini aturannya tidak boleh diulang lagi. Berarti masih pulang lagi ke Indonesia. Ya, unfortunately begitu. Teman-teman boleh browsing ya, student calling retake gitu ya. Jadi mungkin dengar, oh student Jerman begini, tapi find out dulu book truth-nya gitu. To go through it gitu ya. Apakah ada yang easy and free gitu? That's the question gitu. Find out dulu. Nah itu kan there are a lot of risk, maksudnya ya antara lulus dan tidak, ya kayak effort, dan pastinya ada investment di situ. Iya, pasti. Ya kan, udah dia kursus bahasa Jermannya, kayak dia ambil string college-nya. Nah, that's why, karena itulah BSBI datang sebagai solusi, come as solution. Apa tuh? Boleh nih editor nanti langsung ke switch. That's why BSBI come as solution. Kenapa? Di BSBI pertama, program kita full diajarkan dalam bahasa Inggris. Nah, sih berarti nggak perlu belajar bahasa Jerman sebelum itu, Dok? Nggak perlu belajar bahasa Jerman di negara asal. Oke. Karena di kelas, subjek utama kita itu diajarkan dalam bahasa Inggris. Baik kan? Di mana Inggris kan sudah very common as the first international. Apalagi di Indonesia lah udah habis semua ya. Udah biasa ya bahasa Inggris ya, gitu ya. Nah, itu perlu diajarkan dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti degree yang student yang study di BSBI itu dari institusi partner kita, which is top institution partner dari UK gitu ya. Ini teman-teman boleh tanya ke Kamerlin atau tim HJS dari institusi partner top apa aja sih gitu ya. Jadi bisa study di BSBI, nanti dapat degree-nya dari institusi partner kita yang top di UK. Oke ya. Teman-teman juga tetap akan dapat eligibility sebagai student di Jerman. Apa aja sih? Nah, ini kesempatan teman-teman ada ya, ada kesempatan teman-teman ya. Tapi ini bukan dari institusi dan tidak diwajibkan, tapi teman-teman tuh diperbolehkan untuk kerja part-time. Boleh part-time, boleh kerja part-time, 20 jam. Tapi ingat sekali lagi tujuan utamanya adalah tetap harus studi. Jadi jangan sampai nilainya keteteran. Gitu. Nah, dalam kondisi tertentu atau eligibility sebagai student degree program hanya untuk yang ambil degree program di Jerman, itu ada opportunity untuk atau kesempatan untuk apply stay back visa atau visa setelah lulus untuk misalnya dia masih mau tetap berada di Jerman untuk bekerja atau cari kerja. Nah, selain itu, untuk support eligibilities itu yang diperbolehkan untuk sebagai student di Jerman, kita kasih student free German language course untuk yang study di lokasi kita di Jerman. For free, secara cuma-cuma. Kenapa? Itu untuk support student satu. Pastinya untuk secara program utama dia sudah lebih paham. Ya, kebayang nggak kalau kita di kelas dijelasin dalam bahasa Jerman? Logika aja deh, kita dalam sehari-hari menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia saja masih bisa salah paham. Benar kan? Dibawakan ke materi subjek pelajaran. Ya kan, belum tentu kita sekali baca soal atau baca materi paham. Iya benar. Ya kan? Apalagi dalam bahasa yang bukan bahasa kedua kita, gitu ya, atau bukan bahasa ketiga kita, yang bahasa kita pelajari untuk purpose yang tertentu. Nah, jadi di kita kasih free German language course sampai dengan levelan B2, sampai saat ini kita provide, tapi kita encourage setidaknya sampai dengan B1. Lebih mudah mana Merlin belajar bahasa Jerman di negara Jermannya atau di negara yang tidak berbahasa Jerman? Tentunya di negara yang langsung pakai bahasa Jerman dong ya. Bisa praktek langsung. Betul banget. Soalnya pengalaman aku waktu aku belajar bahasa Jerman di Indonesia, kayak aku lagi mood practice nih belajar bahasa Jerman, tapi lihat sekitar bahasa Inggris. Jadi biasanya bahasa Inggris. Terus aku kalau misalnya mau praktis bahasa Jerman, aku harus ke kampus kan. Pas udah sampai di kampus, udah jajak, kan nggak main, Bintu kan? Distract, udah beda intention ya. Nggak jadi praktisnya, ngocesan gini ya, gitu. Nah, terus juga di BSBI,
untuk kualifikasi tertentu, student itu bisa masuk langsung bachelor degree program kita sampai saat ini. Ya, terus untuk S2-nya kita sampai 18 bulan ngikutin sistem dari IPAT kita yang berada di UK. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya untuk masuk ke universitas di Jerman nih, yang pada umumnya, mereka kan harus lulus kelas 13, harus ada penyetaraan. Nah, kalau masuk ke BSBI ini, apa bisa langsung lulus kelas 12, direct masuk ke BSBI, atau harus ada penyetaraan lagi? Kalau masuk ke BSBI, buat adik-adik yang lulus kelas 12, ada ijazah kelas 12-nya, itu bisa masuk langsung direct ke program BSBI. Paling fasilitas. Nggak perlu ada penyetaraan ya, Betul. Karena kita kan mengadopsi kurikulum yang dari institusi partner kita yang di UK. Jadi begitu adik-adik kita nanti di BSBI terdaftar di BSBI, dia akan terdaftar di top university partner kita juga, dan ijazahnya nanti akan sama dengan yang di UK itu. Nah, benefit lainnya di BSBI, adik-adik student kita itu akan dapat free legal support. Misalnya dia untuk panjangan visa, atau nanti dia untuk apply stay back visanya, itu akan disupport sama tim immigration law firm kita. Wah, itu udah enak banget, karena kan tahu sendiri lah ya, ngurusin visa segala macam itu kan ribet banget ya, di negara orang yang tidak berbahasa kita alias berbahasa Jerman ya. Nah, seperti itu. Kemarin pengen tanya nggak, emang bisa nggak sih di Jerman survive tanpa punya kemampuan bahasa Jerman? Nggak tahu ya, bisa nggak Kak? Nah, itu dia. Jadi mungkin kan kebanyakan orang kan dengar kan, wah, Jerman kan harus bisa bahasa Jerman. Iya benar. Waktu saya ke Jerman, saya singgah beberapa kota gitu ya. Salah satu kota kecil yang dekat di Denmark ya. Saya nggak perlu sebut lah ya gitu. Nah, saya tuh belanja kayak di supermarketnya gitu kan. Terus sepertinya mereka mengerti bahasa Inggris gitu. Cuma mereka tidak mau merespon. Itu di kota kecilnya. Tapi di Jerman ada beberapa metropolitan city. Misalnya kayak di Berlin pastinya, di Hamburg, di Munich, di Frankfurt, di Stuttgart. Di beberapa kota metropolitan lainnya, mereka sudah very welcome to English speaking people. Jadi efisien banget, kayak kita kan datang ke sana nggak bisa bahasa Jerman tapi pakai bahasa Inggris, juga mereka mau ladenin Kalau di Berlin, khususnya ya, pengalaman saya sendiri waktu di Berlin tuh, saya tidak mengalami language barrier. Ya, jadi mereka itu sudah very welcome to English speaking people. Kenapa? Terutamanya Berlin. Jadi lokasi BSBI ini kan dari namanya aja ya, Berlin School of Business and Innovation. Kampus utamanya pastinya sudah di Berlin nih. Iya, ya kan? Nah, kenapa lokasi Berlin tepat untuk BSBI? Karena Berlin itu adalah capital city, dan kita itu adalah business city center Berlin dan tourism city center. Kayak icon-iconnya Jerman itu kan ada nih di Berlin, gitu kan? Kalau mereka tidak welcome to English speaking people, mereka nggak bakalan keep up sebagai business and tourism cities. itu make sense sih Kak. Santai. Jadi gimana Kak Merlin? Menarik gak? Yang mau study ke Jerman? Menarik kan ya teman-teman ya? Menarik banget. Jadi ya kalau misalnya bisa lebih cepat langsung masuk universitas dan nggak perlu belajar dulu prepare dari Indonesia, kayaknya ini merupakan solusi sih, kalau kata saya sih solusi. Kenapa? Karena yang seperti Kak Rebecca bilang tadi, kalau misalnya kita jalur yang biasanya itu mungkin ada kesempatan kali ya kalau kita tuh tidak bisa lanjut untuk ambil bachelor degree dan mungkin disuruh pulang lagi ke Indonesia. Tapi kalau yang ini kan kayak maksudnya dari segi kesiapan juga kan lebih prepare juga untuk kesananya nanti. Betul, secara efisiensi waktu, biaya ya. Jadi lebih lurus. Iya, itu ya. Nggak usah pusing-pusing. Iya, jadi karena kebanyakan ya, saya sering ketemu adik-adik yang kayak aku studinya di Jerman, karena mereka mungkin tahu ya kualitas standar Jerman ya, kayak kita tahu brand-brand Jerman. Amerika ada tahu apa aja brand Jerman? Oh, kayak mobil-mobil gitu kali ya. Mobil-mobil. Gak boleh disebutkan. Iya, mobil-mobil yang kualitas terdepan ya, yang nggak boleh disebutkan ya gitu. Brand-brand yang untuk sport juga dengan teknologinya. Nah, Jerman itu terkenal dengan teknologi dan inovasinya. Ya kan, inovatif sekali gitu kan. Makanya BSBI itu relate banget, Berlin School of Business and Innovation.
Karena inovasi tanpa bisnis nggak jalan juga. Bener. Ya kan? Jerman ini kan terkenal ya sebagai salah satu destinasi favorit nih buat mahasiswa internasional berstudi ke sana. Nah, kalau menurut Kak Rebecca sendiri, kenapa sih Jerman ini bisa jadi destinasi favorit itu? Oke. Pertama pastinya tadi ya kita udah bahas ya bahwa kualitas pendidikan Jerman itu ya dia punya standar yang mungkin di atas rata-rata gitu ya. Bukan saya tanpa mengurangi rasa nomor terhadap destinasi lain, tapi kalau saya pribadi yang saya lihat itu adalah budaya kehidupan. Ya, budaya kehidupan yang saya berharap adik-adik penerus bangsa untuk miliki gitu ya. Misalnya kenapa Kak? Karena budaya kehidupan yang saya lihat yang ada di Jerman itu, di orang Jerman asli lah yang akan dipakai secara global. Ya, misalnya apa? Punctuality atau ketepatan waktu. Beda ya sama Itu sama sistem karet-karetan. jam negara zona sendiri. Punctuality atau ketepatan waktu. Orang Jerman itu anytime. Bukan hanya on time. Misalnya kita janjian 10, biasanya tuh kalau sering lihat video-video lucu-lucu tentang Jerman, 10:01 ada udah. Gitu. Jadi kalau misalnya janjian 10 tuh mereka jam 10 kurang 5, kurang 15 aja. Udah sih, Enggak ya. iya, punctuality ya kan. Itu kan yang dipakai dalam profesionalisme. Gitu kan dalam dunia kerja secara global. Saya aja kalau ada meeting misalnya jam 7, jam 6:30 bos saya udah bilang, sudah ready? Masih setengah jam lagi ya gitu ya. Baik deh, tapi saya sudah terbiasa gitu ya, udah standby gitu kan. Virtual kan. Nah, terus yang kedua, mereka itu committed people. Mostly kan, orang Jerman aslinya itu culture-nya itu committed people. Dalam pekerjaan, dalam hubungan, mostly mereka itu committed people. Ya, orang yang Jerman aslinya di sana ya, sedang bekerja. Mereka pekerjaan tidak berhubungan dengan berkomunikasi dengan orang, mereka akan malu sendiri untuk kayak pegang handphone. Jadi, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman ada yang dating Jerman guy gitu ya, jangan tantrum ya kalau belum dibalas kapan jam ya. Mungkin nanti lagi kerja, mungkin dia lagi kerja ya, jangan overthink. Nah, jadi mulai kita bilang nih Marilyn, mereka itu mostly itu committed people. So they mean what they say. Gitu loh. Saya also by the culture ya. Itu sih yang aku pengen adik-adik generasi penerus kita itu untuk adopsi gitu ya, culture spread. Terus mereka juga kita boleh sebut ya sebutannya kalau dalam saya sih saya lihat mereka itu self-responsible people. Self-responsible ya. Kan kebanyakan kan kita lihat ya self-responsible. Kalau kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, biasanya kita akan bisa diberikan tanggung jawab yang lain. Gitu Mbak. Nah, kenapa saya bilang self-responsible? Ya, saya ngalamin sendiri waktu itu saya bawa koper gitu ya, saya masukin ke bagasi. Ya, kalau saya nggak minta tolong, ya mungkin orang akan sungkan nolong. Karena bisa jadi kalau saya akan merasa, wah, kamu saya tidak mampu ya. Gitu. Dan dengan saya minta tolong, orang yang saya mintain tolong juga sudah pasti bahwa saya sudah pasti perlu ditolong. Gitu kan. Dan itu adalah bagian dari respect saya, hormat saya kepada orang yang saya mintain tolong. Keren ya? Keren banget. Ya, jadi kalau kamu pengen dihormati ya hormati orang lain. Kalau kamu pengen dibantu, ya minta ya gitu. Jadi itu yang saya pengen adik-adik tuh kayak ayolah tuh. Dan di sana itu ya orang-orang lebih tough aja sih kalau saya lihat. Bukan tough gimana ya, mereka itu punya istilah ya kalau saya boleh bilang, istilah saya sebut tuh cold but fair. Gitu. Cold banget. Sebenarnya sudah cold loh. Ya, orang Jerman itu kalau misalnya dia sudah trust ke kamu, semua juga akan dibantu dan di-provide. Iya, saya dulu di Jerman ya, saya punya teman-teman orang Jerman ya, mereka sudah trust dengan saya. Saya kan tadi begitu bisa masak ya, hanya masak yang ada aja gitu. Diantarin tiap hari gantian. Oh ya, teman-teman. Nice banget ya. Iya, jadi mereka itu sebenarnya bukan cold gimana ya, tapi mereka menjaga gitu loh, menjaga ya orang ini benar-benar trustworthy nggak. Tapi mereka fair banget. Mereka kalau sekali perhatian banget. Jadi itulah yang kadang-kadang mindset orang tuh gitu kan. Nah, tahu dulu kenyataan. Aku mau tahu, sering kita bicara soal Jerman, soal BSDI, tapi kalau nggak afdol kalau kita tuh nggak tahu
di BSCDI ini ada jurusan apa aja gitu. Nah, kira-kira mungkin Kak Rebecca bisa mention nih jurusan-jurusan apa mungkin yang top 5 atau top 3-nya gitu. Baik. Sebenarnya di BSBA itu kita ada banyak jurusan, tapi yang dari dari yang Indonesia, Interest Indonesian Student kita, satu untuk yang program S1, kita itu ada program Bachelor of Science with Honors ya, International Business and Management. Gitu ya, itu yang paling favorit. Paling favorit. Betul, karena jurusan apapun tanpa ilmu bisnis, Iya, benar. it's kind of like, what is that? Gitu kan? Tapi orang punya ilmu bisnis, strategi manajemen, dia mau masuk industri apa saja, masuk. Ya kan? Nah, yang kedua, jurusan favorit kita itu adalah Bachelor of Science with Honors Computer Science and Digitization. Nah, itu berkaitan lagi dengan teknologi. Itu untuk yang undergraduate atau satunya. Nah, yang ketiga, kita juga ada jurusan Graphic Design. Oh, graphic design juga ada loh. Graphic Design kita ada. Nah, bedanya Graphic Design atau program-program berkaitan dengan desain, kampus kita itu khusus ada di Hamburg. Oh, beda kampus lagi dengan Beda lokasi. Kenapa? Satu, kenapa kita pilih Hamburg? Hamburg itu adalah the city of creative arts people. Kenapa? Karena di sana ada port. Ya, port besarnya Jerman tuh ada di Hamburg yang bisa menghubungkan ke banyak negara-negara di sekitar. Nah, terus kenapa kita butuh kampus tersendiri? Desain kan butuh ruang spesialnya ya. Dan makanya kita kampus desain kita itu terpisah dari kampus utama kita. Berarti fasilitasnya nih udah nggak main-main kalau udah begini. Benar. Iya. Seperti saya bilang tadi, Jerman is committed people. Dan kita juga maksudnya pasti kita di-assess ya oleh German government di sana gitu kan. Kalau kita tidak mumpuni ya, nggak mungkin kita di-approve untuk bangun desain gitu. Nah, untuk yang S1-nya. Untuk yang S2-nya, kita ada banyak sekali program S2 kita, ya itu kita ada Global MBA, itu favoritnya ya. Terus juga kita ada Artificial Intelligence programnya, kemudian ada Information Technology and Management untuk yang S2-nya, kemudian kita juga ada Tourism Hospitality and Management, Project Management, kemudian kita juga ada Data Analytics gitu ya. Jadi yang dengan berkaitan dengan teknologi, bisnis, dan creative art itu boleh cari di BSP. Lumayan lengkap nih untuk jurusannya. Dan rata-rata itu jurusan-jurusannya emang banyak dicari sama student di Indonesia ya. Betul. Dan memang itu icon jurusan dari untuk di Jerman gitu ya. Ya, Jerman itu terkenal dengan inovasi dan teknologi. Untuk kehidupan di Jerman nih, kalau misalnya sebagai student, nah itu living cost-nya gimana sih? Berat nggak? Atau kayak mahal nggak buat student gitu untuk tinggal di Jerman? Kalau untuk ngomong-ngomong living cost nih Kak Merin, basically living cost itu kan tergantung gaya hidup ya. Iya benar. Kalau hedon ya pasti ya kalau high cost gitu ya pasti juga standarnya hidup ya. Jadi kembali lagi sebenarnya gaya hidup itu kembali ke biaya hidup itu kembali ke gaya hidup gitu ya. Nah, tapi untuk decent living, untuk hidup secukupnya, tapi standar hidup secukupnya di Jerman, maaf kata nih Kak, beda ya sama yang kita tahu ya. Decent living di Jerman itu kalau saya boleh bilang itu boleh sekitar 900 sampai 1000-an gitu. Misalnya untuk sampai saat ini ya, ini kita ngomongin saat ini ya Kak ya, kita ya tahu nanti beberapa tahun lagi mungkin kita akan update gitu ya. Ya kalau saya sih kemarin cara baginya ya untuk akomodasi sekitar 600 lah sebulan. Itu kalau di rupiah berapa nih? Kalau di rupiah tergantung currency Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya, tapi itu dibandingkan destinasi yang lain ya itu sudah very affordable dan worthy gitu Kak. Biasanya kan ada yang 600 itu yang untuk 2 minggu, untuk seminggu gitu. Kalau di Jerman 600 itu sampai 700 itu sebulan. Ya, jadi kalau di sana tuh mostly itu kebanyakan tuh sharing apartemen sih, room gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk makan, in my own experience gitu ya, saya waktu itu spend seminggu atau saya budgetin 50. Tapi masak, jangan makan di luar terus ya. Karena di sana jasa mahal loh. Gitu ya. Contoh misalnya aja, kalau saya masak 50 euro,
itu saya bisa belanja untuk seminggu. Oh gitu. Betul. Ya, jadi caranya adalah saya cari online katalog supermarket yang saya biasa belanja, itu ada beberapa macam ya di sana ya. Nah, saya pergi yang ke asli punyanya Jerman gitu ya. Di sana sering ada promo pro gitu ya, biasa lah ya Kak, ibu-ibu yang cewek ya. Soalnya kalau nggak dicatat kan nggak jalan dulu. Iya benar banget Kak. Jadi itu tipsnya kalau dari saya. Saya lihat online katalog, saya catat apa yang lagi diskon 2 misalnya Kak. Kadang-kadang itu sama harganya kayak kalau kita belanja di Indonesia, kan bukan di pasar tradisional ya, di supermarket Indonesia. Jadi buat yang mikir Kak, aduh Jerman itu gini ya, find out dulu teman-teman. Iya, cari tahu dulu ke tim HJS. Jangan khawatir dulu. Ya kita akan bantu cari solusinya, kita akan bantu cari strateginya. Itu ya secara benar-benar. Terus kemudian kayak ya info ya kayak transport gitu. Nah di sana itu ada student tax. Jadi kalau within region gitu ya, biasanya dia nggak full charge gitu. Nah kalau besok mulai diestimasi lah sekitar 50 sampai 70 lah. Ada diskon khusus lah buat dan kuda deh. Apalagi kita kan kampus kita di Central Berlin Kak. Dia ngisi semua transportasi. Kereta Kak. Bus lah saya. Nah itu sih tips dari saya. Jangan sering jajan di luar kayak GoFood, UberFood. Ya, kalau bisa masak. Bener. Ya, nasi telur sup kayak. Kalau saya dulu French fries sama di sana kan salmon lebih murah ya daripada di sini ya Kak. Nah, saya kan suka makan ikan ya. Saya suka banget makan ikan gitu ya. Karena di sana di sini salmon mahal ya, saya di sana pos-posin makan salmon sampai di sini dan udah oke gitu ya. Jadi salmonnya karena saya barbecue, saya bikin di sup creamy soup gitu ya, baru pakai kentang dicocol, dikreasikan aja ya, mau nggak mau ya nggak bisa masuk jadi bisa. Oke Kak, tadi kan udah bahas soal makan, transport dan lain-lainnya. Itu kan semua uang yang keluar kan. Tadi kalau nggak salah di awal ABK bilang kalau misalnya di Jerman itu kita bisa part time nih 20 jam ya tadi ya gitu dong. Nah itu kira-kira berapa sih fee yang bisa didapetin dan ditampung dari situ gitu. Oke, jadi sebenarnya sih kalau untuk upah ya tuh ya sebenarnya sih kalau kita browsing kita cari tahu juga sendiri di website. Kalau saya find out sih itu sekitar 12 euro per jam. Jadi kalau satu minggunya itu 1 bulannya itu 4 minggu ya kan, kalau 1 minggu kan 20 jam ya. Iya. Dikali 4 ya sekitar 80 jam. Nah tinggal dikalikan aja sekitar 12 euro. Sebenarnya itu tergantung gaya hidup lagi ya. Harusnya yang sudah bisa accommodate living cost-nya gitu ya. Tergantung gaya hidup lagi gitu. Tapi itu kan upah minimumnya ya rata-rata ya gitu. Tapi kalau misalnya dapatnya lebih tinggi lebih bagus Nevin. Oke, terus gampang nggak sih nyari part time di sana atau susah juga? Sekali lagi kalau misalnya nyari part time itu tergantung kitanya. Namanya part time ya satu. Kadang kan di ada orang-orang tertentu yang kayak milih-milih nih, iya itu kan. Ya kalau saya bilang kalau kita begitu baru mulai part time, sebisa mungkin jangan terlalu banyak milih. Kalau misalnya itu cocok dengan kita gitu ya, jangan saya harus nyari yang sekian euro per jamnya gitu ya, jalanin aja dulu gitu ya, sambilan ya betul sambil jalan kan. Nah kalau untuk susah atau enggak itu kan relatif ya tapi area kampus kita itu benar-benar di Central Berlin yang dimana itu di sekitarnya itu banyak stores, banyak restoran, banyak makan. Dan itu kampus kita juga tidak begitu jauh dari icon buildingnya Jerman ya, si Brandenburg itu gitu ya. Nah jadi kalau misalnya untuk cari part time ya kalau saya boleh bilang seperti itu tadi gitu ya. Oke, tadi kan tentang part time. Nah kalau misalnya after graduation dia pengen kerja nih di Jerman nih, kan pastinya sewaktu kuliah ada dong kayak internship gitu. Nah kalau misalnya di BSDI nih program internshipnya itu ada apa enggak? Terus ada koneksi nggak sih dengan perusahaan-perusahaan di sana gitu? Oke, kalau di BSDI kebanyakan program kita itu kita tidak ada internship. Karena apa? Karena kita lebih melihat ke kebebasan seseorang untuk yang tadi kerja part time.
Karena pada umumnya ya di beberapa regulasi tertentu ya, biasanya internship itu kayak, itu kan masih berkaitan dengan akademiknya, Iya benar. ya kan? Biasanya itu ada di beberapa regulasi tertentu itu akan motong durasi stay back-nya. Gitu, ada di beberapa regulasi seperti itu. Nah, tapi kalau kita, oke ini kebebasan kamu, ini kita kasih, ya, ini kebebasan kamu, ini kita kasih. Tapi untuk support yang untuk setelah dia lulus dari BSDI, kalau part-time event pilihan. Iya benar. Karena pada dasarnya intensinya si student ini datang ke Jerman, ke BSDI, adalah untuk studi. Ya kan? Tapi dia boleh untuk part-time, boleh ya. They have the opportunity gitu. Atau the eligibilities gitu ya. Nah, tapi tetap intinya jangan sampai mengganggu nilainya. Nah, kalau untuk yang setelah lulus, kita ada departemen khusus yang untuk bantu student ya, untuk bantu student untuk cari kerja. Kita ada departemen khusus itu Career and Employment Support gitu. Jadi kita ada career fair ya, biasanya itu 2 kali setahun. Kita juga ada industri talk ya, jadi kita undang orang-orang berpengalaman di industri-industri tertentu ya yang terkenal perusahaannya, itu untuk sharing, untuk mengetahui kebutuhan industri apa, dari skill, dari kemampuan gitu ya, dari ilmu gitu. Oke. Nah, berarti kan emang dari BSB emang ada internship, tapi itu ngebantuin banget untuk prepare mahasiswanya untuk career ready ya. Maksudnya kayak ada networking events-nya, kemudian juga tadi ada job fair-nya juga ya. Alis Palem lagi. Tuh. Dan ada industri talk. Oh iya, ada industry talk juga. Bener. Jadi kalau misalnya kita mengundang manajer atau CEO dari sana Mbak gitu, waktu itu kita ada mengundang misalnya dari hotel, hotel-hotel. Ya kita nggak boleh sebut brand ya, ya boleh sebut tentang tim so ya. Kita undang Jackson Tourism and Specialty kita gitu. Itu mereka ya disitulah onek kenalan, tunjukkanlah siapa kamu. Itu lebih deket lagi gitu Kak. Iya benar-benar. Benar sih, bagus banget. Nah kemudian nah tadi kan kita ada cerita-cerita tentang kampus, tentang studi. Nah kalau misalnya udah ke Jerman kan nggak mungkin dong kita nggak jalan-jalan juga sekali ya. Tuh lah. Nah kalau dari KBK udah pernah ke sana nih, kira-kira ada nggak sih referensi tempat-tempat sekitar kampus yang oke buat dikunjungi gitu? Oke, kalau misalnya yang paling jadi ikonik sama Jerman atau rasanya tidak afdol ya kalau tidak ke sana, itu ada namanya Brandenburg Gate ya. Jadi itu sering Brandenburg Gate itu yang kalau misalnya teman-teman ingat itu yang dia yang pilar yang gambar kudanya. Atau kalau misalnya teman-teman lihat ya seperti ini ya, sebentar ya. Nah, ini Brandenburg Gate. Saya boleh share ya. Nah, kelihatan kah? Kelihatan ya, ini Brandenburg Gate ya. Nah, kemudian juga ada Berlin Cathedral ya, Berlin Cathedral. Kemudian juga ada Reichstag Building. Duh, agak susah ya pronunciasinya Jerman ya. Ya susah. Ya, agak berbeda soalnya pronunciation-nya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada tepat pronunciation tentu bahasa Jermannya. Saya pernah belajar bahasa Jerman cuman ya sudah lama. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau misalnya kalian pengen rekomendasi tempat-tempat wisata di Jerman, chat aja kita bisa kasih juga ke kalian, boleh. Nah, kalau misalnya tadi kan katanya BSD itu lokasinya ada di Geren ya. Nah, itu untuk secara lokasi sama vibe-nya tuh kayak gimana sih di kampusnya gitu. Oke, jadi DSB itu ada di Berlin dan tepat di Stendal Berlin. Ya, kalau misalnya kayak di Jakarta, ya kayak bundaran yang terkenal itu loh, yang di Jakarta ya, kayak area di situ gitu ya. Nah, itu accessible banget dari mana saja, pastinya transportasi melewati area itu. Dan kita benar-benar ada di Central Berlin, ya, dia namanya Jalan Autopost ya. Nah, itu di sekitaran kampus kita itu ada stores. Jadi kalau di Eropa kebanyakan negara barat sana, mereka itu mallnya itu bukan yang satu bangunan berisi stores gitu, bukan.
Tapi di sana itu ya store-nya itu ya berada di atas tanah langsung ya. Oh, jadi satu lantai aja ya? Iya, ada 1-2 lantai, ada 3 lantai gitu ya. Jadi mereka bukan di dalam satu gedungan, satu area, bukan satu bangunan ya, tapi dia bisa di satu area. Jadi sekitaran kampus kita itu ada, ya kalau misalnya mau kerja part time itu mungkin jadi kerja di salah satu Industri di sana. betul di toko di sana gitu. Ada brand sepatu terkenal juga satu area kampus kita gitu. Aksesnya strategis banget dia tuh kampusnya. Nah, kalau misalnya nih mahasiswa baru datang ke Jerman, pasti kan ada yang namanya fase culture shock. Ya, kemanapun itu lah ya, termasuk ke Jerman. Nah, kira-kira culture shock apa sih yang paling sering dialamin sama mahasiswa yang baru banget sampai di Jerman? Jadi kalau culture shock-nya di Jerman ya itu tadi ya seperti yang aku bilang di awal, karena kan ini signifikan sekali ya dengan culture kehidupan kita ya, kayak tadi punctuality gitu ya, itu mungkin bisa jadi culture shock. Being honest, it was one of my culture shock. Karena untuk antara satu topik ke sebelumnya tuh kayak prepare 1 jam atau setengah jam gitu loh sebelum appointment-nya, gitu kan. Terus juga ya boleh dibilang kalau di sana kita harus lebih independen dan lebih self-responsible gitu. Jadi kita tuh mengakui hak setiap orang bahwa orang itu punya hak yang sama dan punya tanggung jawab terhadap dirinya. Nggak boleh manja-manja. Mohon maaf nih kak, nah itu dia gitu ya. Tapi bukan berarti maksudnya kita tidak peduli sama sekali, kita peduli pada tempatnya gitu, pada waktu yang tepat gitu ya. Jadi nggak bisa dikit-dikit gitu ya, nggak bisa. Di sana harus ya harus semangat ya, bersemangat ya. Nah satu lagi mungkin yang agak unik ya, yang saya juga agak wow gitu ya. Kalau kita pergi ke stores gitu ya, kalau saya lihat-lihat sih minuman BER itu lebih murah daripada air putih. Oh ya, Yes. jadi sehat itu mahal, guys. Air itu mahal. Sebenarnya di sana itu kesehatan nggak mahal, tapi kita cara milihnya jangan tergantung kita gimana badan kita gitu. Nah, jadi di sana kalau air mineral, kalau saya dulu masak air di sana boleh dimasak kayak di sini ya, bisa dimasak atau ya bisa diminum sih sebenarnya. Cuman saya kayak aja deh gitu. Jarang beli GRU, jadi kalau bisa di sana bawa tumbler kali ya, bisa air putih. Ya kalau misalnya nggak bisa dengan minum yang di itu, yes. Oke, thank you so much KBK. Yang terakhir nih, KBK, boleh nggak sih kayak beritahu cara daftar atau cara tahu lebih lanjut soal program BBSBI itu kayak apa sih? Dan mungkin dari KBK ada kayak motivasi ya buat teman-teman yang pengen kuliah ke Jerman, apalagi di SBI itu apa aja sih pesan-pesan dari KBK? betul, baik. Jadi teman-teman yang mau studi di Jerman ya, tapi masih mikir, aduh gimana ya di Jerman, aduh gimana ya belajar bahasa Jerman, gimana ya jalurnya atau yang harus dilalui. Teman-teman jangan khawatir, di sini ada AJS Education Konsultansi dengan saya Rebecca, saya dengan AJS Education itu kita partner ya, kita satu tim nih basically ya. Jadi HJS ini sebenarnya adalah representatifnya BSBS sesungguhnya di market gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut gimana studi di Jerman, cara apply ke BSBI, dan gimana cara apply scholarship. Karena di kita teman-teman ada special scholarship Kak Merlin ya, itu otomatis potongan 35% kalau si studennya itu memenuhi persyaratan aplikasi dan ada payment methodnya tersendiri ya, itu langsung potongan 35%. Dan itu cuma bisa kalau daftarnya lewat HJS Education, guys. Betul ya. Jadi teman-teman jangan lewatkan karena di sini ada limit kuotanya Kak. Hanya untuk intake atau yang apply program di BSBI untuk yang intake di tahun 2025. Jadi kita itu masih ada di intake Mei ya, beberapa program ada di intake Juni atau Juli. Kemudian kita ada di intake Oktober dan November.
Kenapa? BSB ini Kak sebenarnya tidak hanya ada di Jerman. Jadi kita ada 4 kampus teman-teman. Kita ada di Berlin, pastinya kampus utama kita. Kita ada di Hamburg. Hamburg itu untuk program yang graphic design tadi. Kemudian kita ada di Paris dan kita Paris di Prancis ya. Kemudian kita ada di Barcelona di Spanyol. Nah, soon kita akan ada juga program di Amsterdam. Tapi satu grup ya sama kita. Tapi mungkin namanya lain, tapi itu satu grupnya JS. Masih bagian dari BSB itu. Jadi basically buat teman-teman yang mau study di Eropa, boleh konsultasikan dengan HJS Education ya. Nanti kau mau dihubungkan langsung dengan saya karena saya ada support terus dengan HJS Education. Motivasi Kak buat teman-teman yang pengen kuliah ke Jerman. Motivasi ya, PSP butuh motivasi. Ya kalau motivasi teman-teman, apapun cita-cita teman-teman, apapun harapan teman-teman, ya kita semoga teman-teman tidak undur ya. Karena mungkin, wah saya nggak tahu nih, udah jangan dicari tahu gitu ya. Kalau namanya menimba ilmu, ya itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan jarak teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia kan, wah ke Jerman nih 19 jam penerbangan gitu kan. Teman-teman percayalah, teman-teman nanti akan terbentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kalau saya pribadi nih Kak Marilyn sudah lama ya boleh saya bilang sudah cukup lama di bidang education industry ya, sejak tahun sekitar 2012. Kenapa saya sempat oke, saya maunya boleh nih Jerman nih. Ya itu tadi gitu ya. Jadi kalau boleh tuh ketika kalian menentukan destinasi gitu ya, jangan hanya dapat gelarnya saja. Tapi dapatkanlah, absorb lah gaya, bukan gaya hidup ya, tapi lebih ke budaya kehidupannya ya, yang committed gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa, wah Jerman tuh, ya itu sih motivasi saya sendiri aja secara pribadi, ingin sekali Kak, study di BSBA lagi. Pengen lanjut di sana juga deh, wah iya. Oke. Nah, seru banget ngobrolnya hari ini dan tentunya pasti teman-teman di rumah, dimanapun kalian nonton video ini, aku yakin kalian juga pasti dapat banyak banget insight tentang studi di Jerman. Dan buat kalian yang kepikiran nih buat lanjut studi ke Jerman, jangan lupa untuk kontak kita. Nanti HJS Education juga akan bisa bantu kalian untuk ketemu sama Kak Rebecca juga yang cantik ini. Dan nanti kan bisa kontak Kak HJS di sini di nomor WA-nya HJS atau visit ke Instagram kita di @HJSEducation. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di episode-episode terakhir. Terima kasih Kak Marilyn HJS. Kak Rebecca.